Dalam Islam, ada prinsip penting dalam utang piutang. Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman dianggap sebagai riba. Riba berarti tambahan yang tidak adil. Oleh karena itu, jika seorang pemberi pinjaman meminjamkan uang dan menerima manfaat lebih dari yang dipinjamkan, ini disebut riba. Lembaga keuangan syariah menawarkan solusi melalui akad kard, yaitu pinjaman tanpa bunga. Nasabah hanya diharuskan mengembalikan jumlah pinjaman yang sama tanpa bunga, namun boleh dikenakan biaya administrasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan fungsi lembaga keuangan syariah. Selain menghimpun dan menyalurkan dana, LKS juga memiliki fungsi sosial, salah satunya melalui akad kard yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pinjaman kard, lembaga keuangan syariah membantu masyarakat tanpa memberatkan mereka dengan bunga atau keuntungan. Inilah keadilan dalam ekonomi syariah, sebuah solusi untuk kesejahteraan bersama. Mari kita dukung sistem keuangan syariah untuk ekonomi yang adil dan sejahtera. Halo, halo. Baiklah, eh, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah materi ya berkaitan dengan kaidah hukum, terutama yang berbunyi kullu qardin jarra manfaatin bahwa riba ya. Nah, ini akan saya share materinya. Baiklah. Jadi kaidahnya berbunyi kullu qardin jarra manfaatin bahwa riba ya. Kemudian bisa kita jabarkan ya dari kaidah ini ya bahwasanya jual beli itu berbeda dengan riba ya. Dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba kan begitu ya. Jadi eh, kemudian di selanjut dari ayat tersebut itu ada keterangan bahwa sebagian orang itu menyatakan bahwa jual beli itu sama saja dengan riba. Padahal itu dua hal yang berbeda begitu ya. Nah, apa bedanya? Nah, ini kita bahas ya. Nah, dalam Islam jual beli dan riba adalah dua hal yang sangat berbeda. Nah, kenapa? Karena jual beli adalah transaksi yang sah dan melibatkan sektor real begitu ya. Artinya dalam transaksi jual beli itu ada pergerakan barang nyata ya yang diperjualbelikan. Dan nanti di kaidah yang lain ada kaitannya juga bahwa kita tidak boleh memperjualbelikan barang yang belum sepenuhnya kita miliki, begitu ya. Nah, kalau riba itu adalah penambahan atas pokok pinjaman yang dilarang dalam Islam ya. Kenapa ada orang yang mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba? Karena begini ilustrasinya ya. Misalkan kita meminjamkan uang kepada seseorang, 10 misalkan ya, 10 rupiah kita pinjamkan, nanti harus kembali ke saya seharga 12 rupiah. Nah, misalkan karena ada bunganya 2 rupiah ya. Nah, apa bedanya dengan jual beli ketika saya kulakan ya, kulakan atau membeli sesuatu di pasar induk harganya 10, kemudian saya jual dengan harga 12. Ada tambahan 2. Nah, begitu ya. Nah, kelihatannya sama saja. Ketika saya membungakan uang, tambahannya 2. Ketika saya apa namanya jual beli, tambahannya 2 juga. Tetapi itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena jual beli melibatkan barang yang nyata, gitu ya. Sedangkan di dalam riba itu saya sebenarnya tidak melakukan apa-apa, begitu ya. Saya hanya duduk ongkang-ongkang kaki dan
melihat orang lain bekerja keras untuk mendapatkan uang lebih, mengembalikan kepada saya. Jadi itu adalah suatu hal yang tidak adil. Nah ini ya, jual beli berbasis sektor real, melibatkan penukaran barang atau jasa yang nyata, nah, yang berwujud begitu ya, menghasilkan nilai ekonomi yang nyata dan kehalalan dalam Islam. Anjuran bahwa transaksi yang adil dan menguntungkan. Jadi berbisnis itu sangat dianjurkan. Di dalam Islam bahkan ada sebuah keterangan yang menyatakan bahwa hadis ya kalau tidak salah ya, 80 atau 90% dari rezeki itu dari sektor perdagangan ya, perdagangan atau bisnis ya. Nah, dan sisanya dari sektor yang lain. Nah, mungkin nanti kalian bisa mengecek ya keabsahan hadis atau pernyataan tersebut ya. Apakah itu hadis atau pernyataan sahabat ya. Nah, tapi intinya bahwasanya sebagian besar eh, keuntungan finansial itu didapat dari dunia bisnis begitu ya, selain dari pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Sehingga bisnis di dalam Islam itu sangat dianjurkan. Nah, sebaliknya kalau riba itu adalah sebuah ilusi moneter ya, dan bisa mengakibatkan bubble ekonomi. Apa yang dimaksud dengan bubble ekonomi? Yaitu bahasanya si uang ini kelihatannya banyak, tetapi sebetulnya dia kosong di dalamnya ya, makanya disebut bubble ya. Kenapa itu kosong? Karena uang itu hanya dicetak, dicetak dan dicetak untuk bisa membiayai bunga. Gitu ya, bunga-bunga yang semakin berbunga-bunga itu sehingga harus dicetak uangnya. Padahal itu tidak ada dasar sektor realnya. Nah, sementara kita tahu bahwa dalam dunia moneter atau keuangan, semakin banyak kita mencetak uang, maka semakin besar pula inflasinya. Karena semakin banyak uang yang beredar, maka nilainya, nilai uang tersebut akan berkurang, gitu ya. Dan hal ini bisa merusak keseimbangan perekonomian. Sehingga itulah hikmahnya kenapa di dalam Islam setiap manfaat yang diambil dari utang adalah riba. Nah, bagaimana alternatif syariah dari pinjaman itu ya? Kalau pinjaman itu nggak boleh, alternatifnya apa? Nah, bisa kita memakai murabahah ya, atau akad jual beli dengan margin yang disepakati. Misalkan, ketika kita ingin membeli sesuatu, misalkan membeli mobil begitu ya, alih-alih daripada kita pinjam uang ke bank, lebih baik kita ke leasing syariah begitu ya. Uh, Biarkan leasingnya itu yang membelikan mobil untuk kita, kemudian kita mengangsur dengan biaya murabahah ya. Artinya kita membeli barang yang nyata ya, bukan apa namanya menghasilkan uang yang berbunga-bunga ya untuk bank. Seperti itu. Alternatif yang lain adalah mudharabah ya. Artinya ketika kita membutuhkan cash untuk memutar modal usaha kita. Nah, ada sebuah apa namanya akad yang disebut dengan mudharabah yang dulu pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan istrinya, Siti Khadijah ya, di mana Siti Khadijah adalah pemodal dan Rasulullah adalah eh Sohibul Mal itu ya, pemodal yang punya harta itu Khadijah dan Rasulullah adalah mudoribnya. Nah, gitu ya. Mudorib itu orang yang memutar modal tersebut ya. Nah, di mana dia sebetulnya tidak menyumbangkan hal yang lain selain tenaganya atau keahliannya dalam berdagang, dalam berbisnis. Sedangkan modalnya dari sohibul mal ya. Keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Selain bebas dari riba, mudharabah ini mendorong usaha produktif ya.
Yang ketiga ada alternatif namanya Qardul Hasan ya. Qardul Hasan ini adalah pinjaman tanpa bunga. Ini khusus untuk orang yang